Halo Aries, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmaranya kamu Aries untuk tertanggal 20 hingga 29 April 2022. Tapi seperti biasa, sebelum mulai tarik kartu tarot, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Aries saja, dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu Aries, dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, baik ya, langsung saja kita mulai. Situasi relationship dirimu bersama dengan dia adalah di situ ada energi dari Page of Wands, tapi dia posisinya terbalik ya. Jadi dengan posisi seperti, energi yang bisa mari tangkap adalah bahwa satu sisi merasa agak kurang puas dengan hubungan ini. Bisa itu disebabkan karena terlalu banyak peraturan sehingga membuat kebosanan. Dan juga ada energi kurang percaya diri di sini ya. Salah satunya di antara kalian lebih menginginkan itu hubungannya spontan dan alamiah saja gitu loh. Dan kespontanan ini yang kayaknya perlu ditingkatkan lagi dalam hubungan kalian. Terlalu kaku dan monoton gayanya ya, gaya pacarannya atau gaya berhubungannya, itu bikin salah satu di antara kalian menganggap bahwa ini nggak menarik lagi gitu ya. Butuhnya banyak aktivitas bersama yang dihabiskan, tetapi aktivitas bersama ini bukan yang hanya itu aja. Coba keluar dulu dari rutinitas kebiasaan. Entah itu modelnya chattingan, teleponan, gaya bahasa dalam teleponan, atau mungkin tempat-tempat spot-spot yang dikunjungin. Coba dulu diganti suasananya di situ. Dan jelas saja di dalam sebuah hubungan, orang itu paling males kalau didikte ya. Seolah-olah perannya dia untuk hidupnya sendiri diperlemah, dan perannya dia dalam sebuah hubungan pun tidak dianggap. Nah, itu bikin biasanya energi dalam relationship ini gak enak gitu ya, gak enak. Terutama untuk kalian yang sudah masuk dalam pernikahan ya. Yang satu masih ingin pernikahan ini tidak membatasi dirinya. Nah, yang satu lagi merasa bahwa, loh, kamu kan udah jadi suami atau kamu kan udah jadi istri. Mestinya kamu tuh lebih banyak menghabiskan waktu dengan aku dong sebagai pasanganmu, atau kami dong sebagai keluargamu. Nah, dengan niatan yang seperti itu, bikin pasangan yang masih mau bergaul, yang masih mau menghabiskan banyak waktu untuk dirinya, itu merasa kayak di penjara. Ya. Nah, sementara bukannya dia tidak mau menghabiskan waktu dengan orang yang meminta waktunya, hanya saja dia melihat bahwa lah nanti itu lagi, ke situ lagi. Jadi nggak asik di sini ya. Oke. Kita tarik dulu energi dari pasangan kamu ya, Aries. Oke. Oh, mantap. Aku cinta padamu ya. Aku sayang padamu. Tolong jangan berubah. Jadilah seperti itu saja. Nah, di sana ya. Tolong berubah.
Jadilah seperti itu saja. Oke. Nah, jadi begini. Sebagian besar di antara kalian ini berhubungan dengan seseorang yang memang mencintai dirimu itu cukup besar, ya. Namun untuk membuat dia mau berkorban bagi hubungan kalian, berkorban dalam artian di sini bukannya menomorduakan kebutuhan dasarnya dia, ya, enggak. Tapi pengorbanan di sini adalah mengorbankan ego. Nah, hubungan kalian ini sampai untuk bisa bikin dia mengorbankan egonya belum masuk ke situ. Belum kuat ke situ. Dia bisa saja mencintai dirimu, ya, tetapi dia masih punya cinta yang lebih besar bagi dirinya sendiri. Jadi dalam artian di sini dia mengakui bahwa kamu adalah kekasihnya, atau kamu adalah suami atau istrinya dia, gitu ya. Namun kalau untuk yang harus satu atap atau menghabiskan waktu banyak bersama kamu, nah di situ dia yang masih belum bisa. Saya rasa kebanyakan kalian posisinya sedang LDR, ya, yang cocok dengan pembacaan ini, sedang LDR. Tidak mau dia bersusah payah untuk meluangkan energi ataupun waktu dia demi bisa bertemu dengan kamu. Tapi bukan berarti dia nggak ada cinta, ya. Bukan. Dia melihat bahwa keadaan yang seperti ini, berjauhan seperti ini, itu sudah pas. Itu udah pas. Karena kalaupun kalian bolak-balik bertemu, apalagi dengan adanya jarak, itu ngabis-ngabisin energinya dia, baik itu uang, baik itu waktunya dia, baik itu fit tubuhnya dia, gitu ya. Jadi dia bilang, udahlah, nggak usah, cukup kita video callan, cukup kita teleponan, untuk sementara ya begitu aja dulu, ya. Nah, kalau kalian yang posisinya tidak LDR, memang untuk balik ke rumah atau untuk bertemu dengan kamu, dia males gitu ya. Masih males dia. Ini orang yang memang butuh kebebasan, walaupun usia dia sudah tua gitu ya. Tapi dia bukan yang tipe orang akan menghabiskan waktu tanpa melakukan apapun. Dia di sini masih ingin melakukan kesenangan atau kesibukan dia tanpa terus-menerus dipepet oleh dirimu, Aries. Nah gitu ya. Untuk kamu yang menginginkan pernikahan bersama dengan orang ini dalam waktu dekat, saya rasa ditunda dulu ya keinginannya. Karena kelihatannya dia belum siap di sana. Kalau untuk menikah belum siap. Kalau untuk jalan sama kamu iya. Namun untuk membawa ini levelnya lebih tinggi, itu pekerjaan ruwet bagi dia untuk sekarang. Tidak mau dia ya, nggak mau. Sedangkan ini tadi mari katakan, jangankan kamu mengajak dia nikah. Bahkan Aries yang sudah menikah dengan energi yang seperti ini pun, dia akan lebih banyak di luaran sana ngabisin waktunya. Entah itu ke pekerjaan, entah itu ke teman-temannya, entah kemana-mana gitu ya. Entah kemana-mana di sini.
Mari rasa memang dia masih main solo aja ini energinya ya. Kayak gambaran orang yang masih single ini energinya. Dia sedang tidak mau memasukkan seseorang secara utuh dalam hidupnya dia. Masih belum mau. Walaupun tadi ada cinta. Tapi secara fisik belum mau di sini. Boleh jadi ini hanya persoalan waktu. Ya, hanya persoalan waktu. Tapi beda cerita ya. Kalau misalnya kamu sedang main-main ya Aries sama suami atau istri orang, atau mungkin kamu yang sudah punya suami atau punya istri gitu ya. Kamu ngarepin orang ini benar-benar hadir dalam hidupnya kamu, lah tentu saja dia tidak akan bisa. Tidak akan mau dia ya. Tapi hanya kalau sekedar cinta-cintaan, oke, baik, nggak masalah gitu. Nggak masalah. Gitu ya. Tapi sekarang nanti, kok sekarang nanti ya? Tapi untuk nanti di tanggal 20 hingga 29 April ini, kalian ulang tahun ya Aries ya. Selamat ulang tahun Aries. Semoga kamu panjang umur, sehat selalu, semakin berkelimpahan berkat ya. Amin. Nah, hampir mari lupa. Oke, balik lagi ke pembacaan ini. Dia bisa saja ini memang benar-benar mencoba untuk narik perhatian kamu ya. Apalagi kalau dia tahu nih Aries, kamu tuh memiliki seseorang dalam hidupnya kamu. Oke, di situ dia kayak merasa tertantang banget. Tertantang gitu loh. Adrenalinnya naik di sini. Gitu ya. Kalau misalnya dia melihat bahwa akan ada persaingan dalam mendapatkan perhatiannya kamu. Mau rebut-rebutan perhatiannya kamu dengan orang lain. Gitu ya. Mau menang-menangan di sini. Nah, dia akan berusaha untuk bikin kamu juga mencintai dia. Gitu ya. Karena dia yakin bahwa dia pun punya perasaan kepada dirimu. Jadi dia pun berharap dan mengupayakan kamu pun punya perasaan terhadap dia. Nah gitu. Tapi itu tadi, kalau untuk cerita bener-beneran, cerita yang hubungan seriusan, belum mau. Terutama bagi kalian yang baru-baru aja pacaran atau yang memang masih level pacaran. Nah gitu ya. Hanya mendapatkan label bahwa dia bisa mencuri hatinya kamu, itu sudah sebuah kepuasan bagi dia. Jadi kalau untuk yang punya hubungan serius untuk saat ini, masih belum ya, masih belum. Gitu. Oke, baik. Kita tarik dulu energinya kamu ya Aries ya. Iya. Sama kalian ya. Kalian ini punya perasaan yang sama. Wow. Oke, baik. Punya perasaan yang sama. Kamu pun cinta ini ke dia, mari lihat ya. Oke. Iya. Kamu cinta, tapi kalian upayanya kok nanggung ya. Sama-sama punya perasaan di sini. Ini nggak bisa dibilang hubungannya main-main loh. Nggak bisa memang. Jadi kalau kamu menunjukkan ini kepada pernikahannya kamu Aries, ya make sense sih, make sense banget. Soalnya hubungan kalian berdua ini bukan hanya berdasarkan nafsu ya, tapi memang gerak jiwa. Bagaimana ya, ada dua orang yang saling tertarik dan bahkan menumbuhkan rasa, ya makanya hubungan ini bisa jalan gitu loh ya. Makanya ini bisa jalan. Dan ada sesuatu dari masa lalunya kamu yang gak bisa kamu lepaskan
demi bisa bersama dengan dia. Apa ini sesuatunya ini? Entah memang tadi kamu udah punya keluarga gitu ya, atau mungkin masalah kalian adalah hambatan tentang agama, status sosial, budaya gitu ya. Kamu nggak bisa mengalah, meninggalkan statusnya kamu demi bersama orang ini. Untuk beberapa ini bisa ceritanya hubungan yang putus nyambung ya. Kalian dulunya pernah terpisah, untuk sekarang nyambung lagi, koneksi lagi. Karena ya hati akan mencari pecahan dia yang lain gitu kan. Jadi mau dipisah kayak gimana pun akan balik-balik ketemu juga. Lah, orang di sini saling merindu. Ya. Saling menginginkan. Ya pasti entah gimana pun perjalanannya ya bakal jumpa lagi. Karena belum selesai di sini ya, ceritanya belum selesai. Nah gitu. Belum selesai banget. Dan saya rasa kalian berdua ini sama-sama paham status masing-masing, sama-sama mengerti. Jadi kalau untuk tidak bisa mendapatkan status, kayaknya itu bukan sebuah problem bagi kalian berdua gitu ya. Tidak sebuah problem. Kalaupun kalian mau saling meninggalkan di sini, saya rasa ini akan meninggalkannya cukup lama ya, butuh waktu yang cukup lama. Baru benar-benar bisa ndak jumpa-jumpa lagi, ndak komunikasi-komunikasi lagi. Butuh waktu lama di sini. Terutama kamu. Kamu harus dapat dulu seseorang yang bisa kamu cintai sama besar seperti bagaimana kamu mencintai dia. Jadi ibaratnya gini ya, harus dapat dulu yang jauh lebih cocok, yang minimal sebanding dengan dia ya, dan syukur-syukur kalau bisa dapat yang lebih tinggi dari dia ya. Baru kamu bisa ninggalin di sini. Baru kamu bisa ninggalin. Hanya saja lama baru bisa saling melepaskannya. Butuh waktu bertahun ya, tahun-tahunan di sini. Ini bisa sampai butuh waktu 12 tahun baru lepas, baru benar-benar lepas, benar-benar clear. Kalau kamu misalnya bertanya sampai berapa lama ya? 12 tahun di sini. Atau setidaknya sampai kamu nemu yang lebih klop sama kamu. Dibilang ini hubungannya sia-sia, akan sia-sia apabila tidak mampu menikmatinya. Gitu ya, hanya itu aja. Akan sia-sia apabila tidak mampu menikmatinya. Dan berekspektasi terlalu tinggi, terlalu banyak. Nah, baru di situ kemudian hubungan ini akan membawa penderitaan. Tapi kalau ngerti sama ngerti di sini, ya tetap dipupuk ngerti sama ngertinya, panjang, akan panjang ini hubungan, gitu ya. Nah, tapi hubungannya ya model-model kayak gini aja, sama-sama tahu cinta, sama-sama masih ingin bersama, tapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa di-share hidup ini secara utuh satu sama lain. Nah, di situ. Dan
ini kelihatannya nggak ada yang merasa saling dirugikan. Boleh jadi memang energinya simbiosis mutualisme di sini. Gitu. Kecuali kalau ego lagi datang menyergap diri, tentu saja akan datang hitung-hitungannya. Wah, aku udah korban sekian, dia kurang gitu ya. Nah, baru di situ ada problem. Tapi selama hati kalian berdua masih saling berhadap-hadapan seperti ini, lihat dulu gambarnya ini ya. Secara lahir, ya ini kartu secara lahir, ini kartu secara batin. Gitu ya. Selama masih bisa berhadap-hadapan dan menciptakan keharmonisan, ini akan panjang. Dan energi seperti ini, lagi-lagi mari katakan bahwa ini bukan cerita hanya nafsu belaka gitu ya. Nafsu di sini nafsu seksual lah, nafsu kepemilikan lah ya, duniawi gitu. Tidak melulu selalu yang seperti itu. Dan dalam hubungan kalian tidak seperti itu. Mari lihat, ini boleh dikatakan pure sama pure, gitu ya, murni sama murni di sini. Nah, gitu. Kamu ngerasa cocok sama dia ngerasa cocok sama kamu, gitu ya. Dan sama-sama ngerti bahwa ya begini sajalah sudah, gitu. Begini ajalah sudah model hubungannya, ndak apa-apa. Pokoknya kalau misalnya ini suami istri, pokoknya dia pulang ke rumah, gitu ya. Pokoknya dia melayani aku di rumah. Pokoknya dia masih menafkahi. Pokoknya itu masih merawat dan menjaga anak-anak, menjaga diriku dan rumah kami. Nah, kira-kira gitu. Selebihnya ya lempeng aja di sini energinya. Lempeng aja, gitu ya. Jadi hubungan kalian ini yang tadi mari bacakan bahwa ada kebosanan di sini. Iya, itu energinya ada di kalian berdua ya. Bosan menunggu, gitu. Bisa menunggu kapan sih terjadi pertemuan, gitu ya. Dan yang memang untuk meminta pertemuan, mari rasa agak ada kendala ya. Agak ada kendala di sini. Nah, itu bisa jadi datang dari pasangannya kamu. Dia yang menunda pertemuan kalian. Nah, kalau kamu, apa yang kamu mau, itu akan kamu usahakan kamu dapat. Misalnya kamu mau perhatian dia, kamu akan dapat. Karena kamu ngerti apa yang harus kamu lakukan untuk ngambil perhatiannya dia. Bikin dia betah sama kamu tuh paham, kamu ngerti. Gitu ya. Kamu orangnya banyak akal soalnya. Dan boleh jadi memang kamu tuh udah paham ya. Oh, laki-laki tuh senengnya diperlakukan seperti ini. Oh, perempuan itu happy-nya kalau diperlakukan seperti ini. Nah, dan kamu, namanya kalian orang Aries ya. Aries ini kejar terus sampai memiliki. Gitu kan? Memang gaya hubungan kalian mungkin ya, yang agak sedikit ngebosenin, boring gitu ya. Dan tadi butuh di sini kayak penyegaran-penyegaran. Bukannya tidak ada rasa ketertarikan, tapi mungkin ya itu tadi, banyak hal yang agak monoton di sini gitu. Ya. Nah, kalau kamu ngelarang-larang pasangan kamu ini untuk menjalankan hidupnya dia sesuai dengan maunya dia, nah, orang ini nanti bisa agak marah sama kamu. Kamu lihat aja lah dirimu ya Aries ya. Kalian ini kan memang free spirit gitu ya. Kalian ini pun kan jiwa-jiwa bebas. Nah, kalau kamu mencoba untuk menguasai dia, tidak akan mungkin. Karena coba, kalau dirimu aja pengen dikuasai oleh orang, kalian akan melawan. Nah, dia juga seperti itu. Nah, jangan-jangan memang ini pasangan kamu pun
datang dari Aries, Leo, Sagittarius ya. Makanya hubungan kalian ini tetap bisa jalan, lebih banyak asiknya. Sesungguhnya ya, sesungguhnya lebih banyak asiknya. Lebih banyak happy-nya sebenarnya hubungan kalian ini. Tapi ya namanya asik yang diulang-ulang terus-menerus, akhirnya kan jadi flat. Jadi biasa-biasa aja. Coba dulu ya kalau misalnya ini kalian biasanya makan di warung pecel ulak mana gitu ya, pindah dulu warungnya, anak gitu ya. Pindah dulu wartegnya, kemana kayak gitu. Jangan di situ-situ aja. Biar hidup suasananya. Untuk suami istri, perkara ranjang, coba dulu ganti stylenya gitu ya. Cosplay dulu lah bagaimana modelnya gitu ya. Hadirkan sesuatu dulu yang baru. Hadirkan sesuatu yang baru. Karena ini kebosanan kalau mari lihat itu. Kan bosan energinya. Nah di sana ya. Oke Aries. Ini pasangan kamu energinya datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius, Leo, Aries. Kemudian di situ ada Taurus, Virgo, Capricorn. Energi Gemini di sini ya. Oke, itu aja. Semoga apa yang Mari sampaikan. Oh, ini udah Mari katakan tadi. Pisces, Scorpio, Cancer ya. Nah, itu aja ya. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.